Tuliskan. Semi-pelagianisme, Augustinisme, intelektualisme, gnostisisme, sakramentalisme, moralisme, kehendak bebas, kodrat, Kartago 418, Orange 529. Nah, nanti waktu kau mengerjakan itu, ya, akan muncul di dalamnya istilah-istilah yang lain. Istilah-istilah yang lain itu nanti bisa kau masukkan ke dalam tambahannya. Banyak itu, misalnya dosa warisan, gitu ya. Kau masukkan nanti. Ya, bisa paham ya? Oke. Nah, supaya mulai minggu depan, kalau saya mengucapkan kata ini, kau tidak apalagi bingung apa istilah apa itu, dan begitu ya. Jadi harus dicari sendiri istilah-istilah itu. Dan tulis tangan ya, tulis tangan supaya lengket di otakmu ya. Jangan diketikkan, tulis tangan. Oke. Jangan lalai kau dalam apa ini ya, PR ini ya. Oke. Nah, sekarang saya akan share dulu Alkitab kita kepadamu. Minggu lalu sudah ada saya tugaskan kepadamu PR untuk menyusun riwayat ringkas perdebatan atau kontroversi ajaran keselamatan. Dimulai dari Yesus dan tua-tua Yahudi, kemudian Paulus dengan Kristen Yahudi atau Judaisme Kristen. Jadi lawan Paulus itu bukan orang Yahudi ya, tapi orang Kristen, ya, Kristen Yahudi. Baik, sudah nampak Alkitabnya? Sudah, Kak. Oke. Nah, kalian semua sudah tahu bahwa ada di Israel itu hukum Taurat, ya. Yang kemarin saya sudah ceritakan bagaimana latar belakangnya sehingga hukum Taurat itu datang. Dan hukum Taurat itu diberikan kepada semua orang, kepada semua manusia. Israel umatnya secara tertulis, bisa dibaca, bisa dibacakan. Sementara kepada bangsa-bangsa lain secara batiniah, tertulis dalam hatinya. Ada suara hati yang selalu mengingatkan setiap orang untuk melakukan kehendak Tuhan. Begitu. Jadi kalau Calvin bilang membaca surat Roma itu, dia katakan bahwa Allah sudah menyatakan dirinya kepada setiap orang, ke dalam hati setiap orang. Namun apakah manusia itu mencari dan menemukan dia di dalam kehidupannya? Nah, faktanya kita lihat kalau kita baca surat Roma, setelah kita
selesai membaca pasal 1 dan pasal 2, di pasal 2 itu akhirnya diceritakan kejahatan manusia yang tidak peduli dengan itu tadi, suara hatinya itu, dan tidak peduli dengan hukum Taurat itu. Gitu, sehingga Roma 3 katakan semua manusia tidak ada yang benar. Jadi dari melakukan hukum Taurat tak ada yang bisa lolos, gitu ya. Tapi Tuhan tidak menghendaki manusia itu binasa. Maka dia menyelamatkan manusia dari kasih karunia-Nya. Berdasarkan kasih karunia-Nya itu, berdasarkan kasih karunia-Nya itu, maka dikaruniakannya lah Tuhan Yesus Kristus. Karena begitu besar, supaya orang selamat bukan lagi karena kekuatannya melakukan hukum Taurat, tapi dia selamat karena iman atau kepercayaan kepada Kristus yang dikaruniakan oleh Bapa. Begitulah cerita Alkitab itu, ya. Nah, itu pengantarnya. Jelas suaraku kan, moderator? Jelas, Pak. Oke. Karena aku nggak mau pakai headset, mengganggu headset itu ke kupingku, ke mulutku. Nah, sekarang kita ingin kembali dulu melihat historis dari awal tentang pemahaman Israel mengenai keselamatan ini. Bagi Israel, ya, keselamatan itu tidak bisa dilepaskan dari historis perjalanan bangsa mereka. Kita tahu bahwa mereka adalah budak di Mesir, ya. Kemudian mereka berseru-seru, menjerit dalam perbudakannya itu. Lalu kemudian Allah mendengar, lalu mengutus Musa untuk menyampaikan bahwa Allah sendiri yang akan menuntun mereka keluar. Itu maka dalam cerita Alkitab selalu ditekankan bahwa Allah yang membawa mereka keluar, ya, dengan tangannya yang kuat, yang teracung, telah membawa mereka keluar. Lihatlah hukum Taurat ini. Nampak di situ Keluaran 20 yang sudah saya tulis, saya tandai. Sudah nampak di situ di layarmu itu? Iya, Pak. Hah? Nampak, Pak. Ya, lihat. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Nah, ini. Jadi keselamatan itu adalah mengeluarkan dari perbudakan. Itu arti selamat. Tapi tidak cukup di situ. Baru dikatakannya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi yang sebelumnya mereka tidak di hadapan Tuhan, sekarang sudah di hadapan Tuhan. Jadi ada perpindahan keluar dari hadapan Mesir, dari hadapan Firaun. Ya. Mereka sebelumnya adalah menghadap Firaun, tunduk kepada Firaun. Kemudian mereka dikeluarkan dari situ, dari hadapan Firaun. Dan mereka sekarang ada di hadapan Tuhan. Di situ bisa paham itu, ya.
Bisa, Pak. Bisanya paham, moderator? Paham, Pak. Pak. Jadi hadapan Tuhan, ya, kalau di hadapan Firaun, mereka harus tunduk kepada peraturan Firaun. Apa ketetapan-ketetapan yang dilakukan oleh Firaun? Kalau tidak, tentu akan dihukum mati, gitu ya. Di hadapan Tuhan juga seperti itu. Mereka harus mengikuti peraturan atau ketentuan-ketentuan dari Tuhan. Dan itulah yang kita sebut dengan hukum Taurat itu. Nah, di sini disebutkan ini, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat apapun dan seterusnya. Dan ini sebab cemburu yang membalaskan kesalahan Bapa dan seterusnya. Nah, agak panjang hukum kedua ini. Ya. Baru katakannya nama Tuhan inilah hari Sabat, ya, dan seterusnya. Nah, ini jelas dikatakan, ya, bahwa sekarang mereka ada di hadapan orang yang Tuhan, yang kepada pri ini aku menentukan kepada beribu-ribu orang yang itu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang kepada Jadi orang yang ada di hadapan Tuhan yang pada kita, gitu. Nah, jadi dengan demikian, kalau disebut adalah orang yang terikat dengan Tuhan dalam suatu perjanjian. Apakah perjanjian itu? Nah, lihat. Nah, saya buka Keluaran 34 ayat 27 sampai 28. Nah, sampai ini ya, coba baca dulu kuat-kuat. Tuhan Musa, tuliskanlah firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Dan Musa dan di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air, dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Nah, yang ya, yang tadi kan belum dituliskan olehmu. Ini ada riwayatnya ini kenapa jadi Musa menuliskannya. Sebelumnya bukan Musa yang menuliskan. Sebelumnya Tuhan yang menuliskan. Dipecahkan oleh Musa karena marah dia. Lalu Tuhan panggil lagi dia. Sekarang kau yang tulis. Begitu. Enak-enakmu aja memecahkan. Sekarang hari 40 malam dia menulis Allah berarti. Nah dulu bukan kita ini menulis ya kan. Harus dipahat lagi batu itu.
Bagaimana perjuangannya memahati itu, mungkin udah mau selesai di pahanya pecah, ulang lagi, gitu-gitulah kurasa itu ya. Karena pada loh batunya dituliskan. Oke. Jadi perhatikan itu bagus-bagus. Tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian engkau dan dengan ya. Baru di bawah, dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yaitu ke-10 firman. Jadi hukum Taurat itu adalah perjanjian. Perjanjian antara Allah dengan Israel. Ya. Jadi orang yang selamat adalah orang yang hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru sekarang ini, arti selamat itu adalah orang yang tetap setia hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Gitu ya. Pengertian selamat jadi timpang ya. Jadi supaya dia utuh, dia itulah arti keselamatan. Orang yang hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Oleh karena itu, ya, di Israel yang mereka ada diangkat, ada dari awal memang sudah ada ditetapkan kaum Lewi yang menjadi imam, yang kemudian dari mereka ada yang menjadi ahli-ahli Taurat, yang dia itu bukan dari keinginan mereka awalnya, bahkan seperti itu, mengangkat Ketun Harun menjadi imam kepala. Ya. Kemudian semua kaum Lewi itu tergolongan imam. Dari situ imam. Karena imam itu adalah yang dikhususkan bekerja di dan ya, secara khusus yang sudah ditetapkan untuk mengundang bangsa ini supaya mereka dalam keselamatan itu adalah perjanjian kepada Taurat. Mereka pahami perjanjian, ya pasti akan selamat. Dan hanya akan selamatan gitu. Hanya yang jadi persoalannya adalah penafsiran para imam tentang Taurat ini yang hari makin bertambah, sampai-sampai bukan Tuhan sendiri
diimplementasikan kepada cangkir gelas, diimplementasikan seperti itu. Artinya cangkir itu gelas kan tidak ada dulu. Ya, cangkir itu kan kita tampak dari luar, ya, luar. Tidak boleh sangkuban itu pada enggak. Jadi nyuci gelas itu pun, nyuci cangkir itu jangan ada nodanya. Nah, persoalannya yang dikritik, ya kan, airnya tidak bernoda, nggak dibersihkan. Gitu. Memang tampil dia dari luar, memang mantap cangkir ini, tidak bernoda. Tapi ditengok ke dalam, nah, ada nodanya. Kan biasanya gitu, cangkir ada noda. Sudah habis mungkin apanya di dalam. Atau ada bekas-bekas kopinya mungkin. Kalau kita ya kan ada bekas kopi. Kalau cangkir itu cangkir, entah kau kenal masih dulu cangkir kaleng, kan cantik di luar itu, catnya bagus. Kalau ada yang bel catnya, jadi hitam dia. Intinya yang mau saya sampaikan di situ adalah hukum kan sampai kepada alat-alat dapur, gitu. Nah, termasuk yang paling fatal adalah soal penafsiran hukum sahabat. Penafsiran hukum sahabat, karena dikatakan di sini tidak boleh bekerja, jangan melakukan pekerjaanmu pada hari itu, maka perjalanan orang hanya 1 mil, itu kurang dari 1 kilometer. Nah, jadi kalau sahabat katanya, bukan maksudnya perjalanan sahabat 24 jam. Enggak, tapi kalau perjalanan sahabat di mereka itu dibilang satak tarisap. Is rokok takar-takar. Tak sampai gitu. Nah, itu bahasa Batak dulu. Jadi itu persoalannya, sehingga ada beberapa yang di minggu lalu Gulo, ya, persoalan sahabat itu, ya kan, sering sekali menjadi sumber perdebatan antara Yesus dengan Tutu Yahudi. Nah, karena penafsiran hukum Tauratnya itu, hukum-hukum itu yang memang bagaimana ya, sudah sampai mengatur kepada kegiatan kehidupan orang, ya, kehidupan orang sehari-hari. Ya memang begitu ya, aturan begitu detail, sekali. Sehingga akhirnya peraturan-peraturan itu menurut Yesus adalah tidak manusiawi, sudah mengganggu
hubungan kekerabatan sosial atau mengganggu hakikat kemanusiaan. Contohnya seperti itu. Tidak boleh menolong orang sakit. Maka ini kalau lembumu terperosok kau tolong pada hari Sabat. Saudaramu sendiri kau biarkan, katanya. Jadi pri kebinyatangan meningkat, pri kemanusiaan merendah. Kan sekarang ceritanya. Kritik Tuhan Yesus itu. Maka yang saya katakan tadi adalah sampai kepada melanggar atau mematikan rasa kemanusiaan. Gitu. Sementara bagi Allah sendiri, manusia itu, kalau Alkitab katakan ya, seperti biji bola matanya, atau dikatakannya sudah dituliskannya manusia di telapak tangannya, seperti kata Yesaya 42 ya kan, engkau ini berharga di mata aku, katanya. Jadi untuk itulah Tuhan datang mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan manusia. Nah, jadi ternyata tafsiran hukum-hukum itu sudah mengurung, menawan manusia ke dalam suatu bentuk perbudakan yang baru. Begitu. Maka Tuhan datang untuk melepaskan manusia dari bentuk-bentuk perbudakan itu. Yang inilah perbudakan yang mempertopengkan hukum Taurat. Nah, sekian persoalannya. Nah, disitulah pertentangan antara Yesus dengan tua-tua Yahudi itu. Tua-tua Yahudi itu bertahan bahwa yang tertulis dalam hukum Taurat serta dengan tafsiran-tafsirannya semua, ya, dengan tafsiran-tafsiran penjelasan yang sudah dikerjakan nenek moyang mereka dahulu hingga hari ini, itu kudus dan utuh, tidak boleh bercacat. Tidak boleh bercacat. Nah, tapi Tuhan Yesus memandang bahwa tafsiran-tafsiran itu sudah menciptakan satu perbudakan yang baru, yang justru membuat manusia itu begitu terbeban sekali, membuat rasa kemanusiaannya menjadi mati, dan manusia harus diselamatkan, dilepaskan dari yang seperti itu. Konteks. Itu makanya akhirnya Tuhan Yesus ayat siapalah dulu bacanya ini, si Novita Sanopa dulu, baca dulu Novita sambil kau artikan dulu ya. Ya, baik, Pak. Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan di hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu
siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka berkata kepadamu, jika hidup keagamaan tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, siapa yang masuk ke dalam kerajaan surga? Perhatikan, menurut ini siapa yang masuk ke dalam kerajaan surga? Nabita, Ya Pak, siapa yang masuk ke dalam kerajaan surga menurut arti ini? manusia Pak. Enggak, belum. Dari yang kau baca ini tadi, siapa yang masuk ke dalam kerajaan surga, menduduki tempat dalam kerajaan surga katanya. Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi Pak. Bukan itu maksudku. Ayat 19 itu coba tengok. Baca lagi 19. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling tinggi, yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Nah, jadi siapa yang menduduki tempat tinggi dalam kerajaan surga? Bukan hukum Taurat, Pak. Oke. Jadi jelas itu ya, yang bukan. Persoalannya dikatakannya 20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa itu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi tidak melakukan hukum Taurat dan tidak mengajarkan perintah-perintah hukum Taurat yang benar. Kan itunya maksudnya itu. Artinya Tuhan Yesus melihat bahwa penjelasan mereka tentang hukum Taurat itu sudah menyimpang, sudah salah. Jadi akhirnya sekarang mereka menerapkan hukum Taurat yang bukan hukum Taurat sebenarnya. Jadi penjabaran mereka tentang hukum Taurat itu sudah meninggalkan aslinya. Sama dengan apa? Sama dengan reformasi gereja. Gereja sudah meninggalkan jati dirinya. Dasar utamanya yaitu Alkitab, sehingga datang gerakan reformasi menuntut kembali kepada dasar yaitu Alkitab. Karena sudah jauh kali menyimpang gereja itu dari Alkitab, maka diserukanlah supaya kembali lagi. Gitu ya. Nah, jadi itu makanya Tuhan Yesus katakan, jangan kamu sangka aku datang meniadakan hukum Taurat. Karena tua-tua Yahudi sudah menuduh Yesus melanggar hukum Taurat, menyimpang dari hukum Taurat. Karena tindakannya itu, dia dituduh sudah menghujat Allah. Apalagi karena Yesus sering kali mengatakan bahwa dia anak Allah dan anak manusia.
dan dia melakukan tindakan kewenangan Allah, yaitu menghapus dosa manusia. Nah, jadi tapi kita kembali ke dalam tema kita, yaitu tentang keselamatan. Saya sudah katakan tadi, keselamatan bagi Yahudi itu dan bagi kita semua adalah hidup dalam perjanjian dengan Allah. Dan bagi Israel itu hidup dalam perjanjian dengan Allah adalah, saya sudah tunjukkan tadi ayatnya, mereka harus hidup menurut hukum Taurat. Persoalannya hukum Taurat mereka ini, hukum Tauratnya tadi, yang dipahaminya bukan lagi hukum Tauratnya, tapi tafsiran-tafsiran hukum Taurat itu sendiri yang justru membawa mereka menyimpang substansi dari hukum Taurat itu. Itu lalu dalam ayat berikutnya, misalnya dalam Matius 22, ya, dikatakannya di situ bahwa intisari, inti pokok atau substansi hukum-hukum Tuhan itu adalah kasih kepada Allah, kasih kepada sesama manusia. Nah, kalau itu 20 gitu ya. Ini dia loh pertama adalah kasih Allah, ya. Kemudian ini mulai sini adalah kasih kepada sesama. Jadi Yesus mengambil satu kata inti, kasihi Tuhan Allah, jiwa dan akal budi. Kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, itu Yesus katakan, ya. Itu pertama, ya, pertama. Yang kedua, saya sering juga sampaikan, ya, bahwa hukum Taurat yang pegang oleh oleh Israel adalah yang tertulis, ya, hukum Taurat yang tertulis, yang kemudian dalam Matius 5 tadi Tuhan Yesus katakan menggenapi. Memang kalau kita katakan kalau kita perhatikan nubuatan nabi-nabi, ya, masuk juga penjelasan Tuhan Yesus murid-muridnya, ya, mengenai intisari
kitab suci, ya. Kita lihat misalnya nah ini perhatikan ini. Ntar dulu. Ya. Ini ya. Lalu ia menjelaskan kepada mereka yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, baik dari kitab Musa, dan segala kitab nabi-nabi, baru ini ya. Tempat itu ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Ya, begitu. Jadi selalu kita maknai juga, ya, kita maknai bahwa ini dalam 3 adalah suatu juga bermakna nubuatan. Ini tadi sedang ya juga bermakna nubuatan kepada yang akan datang. Jadi pemberian 10 hukum itu sebagai apa? Sebagai sentral antara Allah dengan manusia, itu adalah suatu nubuatan. Ya, suatu nubuatan bahwa akan tiba waktunya, ya, akan tiba waktunya hal perjanjian itu sendiri bukan kitab, tetapi sentral perjanjian itu sendiri adalah Tuhan itu sendiri yang kemudian memberi kepada kita semua, ya, sehingga roh itu memimpin kita, menghimpun kita semua di dalam Tuhan. Pertanyaan adalah siapakah yang penggenapan? Nah, itulah yang dikatakan Yesus Matius 5 itu. Aku datang bukan menyet, tetapi untuk menggenapi. Apa? Ya, saya sudah sampaikan dari tentang ya, ini perjanjian. Ya, bahwa setelah Yesus datang, ya, Yesus itu sendirilah yang menjadi pusat atau sentral dari perjanjian Allah dengan manusia itu. Sehingga persatuan perjanjian antara Allah dengan manusia itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dengan demikian keselamatan manusia itu bukan lagi oleh hukum Taurat, tetapi oleh Yesus Kristus. Karena Yesuslah yang sudah menggenapi hukum Taurat itu. Gitu ya. Tentu konsep berpikir yang seperti ini ditolak oleh Yahudi.
Kenapa ditolak oleh tua-tua Yahudi? Oh, ini ada banyak apanya, ada banyak apa namanya, efek-efek atau akibat yang ditimbulkan perkataan Tuhan Yesus ini. Efek itu adalah efek kepada jabatan, kewenangan, ya, termasuk soal dapur. Itu sebut tidak boleh setiap ada kebijakan yang mengganggu rasa nyaman manusia itu, maka manusia akan menolak. Jadi dengan demikian kalau telusuri lebih dalam lagi, pertentangan ini adalah menjadi pertentangan yang hebat. Karena pertentangan ini juga mempertaruhkan soal diri, harga diri, termasuk ya, sudah disitulah di situ semuanya, mempertaruhkan jati diri dan harga diri, gitu ya. Nah, saya kira sudah bisalah kau tangkap apanya itu. Ngomong kau ambil makna-makna di dalamnya, ya, makna-maknanya. Nah, kira-kira ada bisanya kau ambil petik kalau kau pribadi moderator dari cerita ini? Bisa, Pak. Oke, kemudian intinya bahwa Yesus sudah naik ke surga. Ya. Lalu rasul-rasulnya sudah bekerja, sudah bergerak memberitakan seperti apa yang mereka imani bahwa Yesus adalah keselamatan, seperti yang saya katakan tadi. Kita sekarang masuk kepada Paulus. Dikenal militan karena memang ada latar belakangnya sehingga dia menjadi militan. Dia adalah orang yang fanat dengan majelis bahwa itu pusat perjanjian itu, tanda perjanjian antara Allah dengan manusia itu adalah hukum Taurat. Oleh karena itu dia yang begitu fanatis dengan itu juga seorang yang sangat militan lah, ya, seorang sangat militan. Sama juga dengan model-model apa ini Taliban ini, ya, karena sudah terdoktrin begitu, ya. Tidak ada agama yang benar selain daripada jadi jangan salah menjelaskan. Jangan jelaskan nanti Paulus kau samakan dengan perampok, dia yang berjalan di jalan Tuhan. Begitu militan sekali, dan dia tidak ingin Yahudi itu dinoda siapapun. Maka ketika dia tahu bahwa ada kelompok baru yaitu Kristen, pimpinannya adalah yang sudah meruntuhkan kekuatan hukum Taurat, yang ingin Taurat dan merubah menjadi agama Kristus, agama Taurat mau dirubah
Tapi dalam misinya yang demikianlah kita katakanlah mencubitnya, ya, menegurnya, tapi Tuhan tidak membunuhnya, tidak. Tuhan hanya membuatnya buta selama 3 hari, dan selama proses yang Tuhan untuk menyapa dia, masih drastis sekali, terutama itu dia begitu merasa berhutang sekali, dia seorang musuh yang dimuliakan karena dia dipanggil dan kepada dia dipercayakan Injil. Nah, ini bagi Paulus hal yang aneh sekali. Dia seringkali katakan, aku ini sebetulnya sampah, tapi dimuliakan. Karena itu hidupku yang dulu sudah mati, hidupku sekarang adalah hidup karena Tuhan dan untuk Tuhan, begitu ya. Terjadi transformasi. Akhirnya setelah itu betul-betul menyerahkan hidupnya, seumur hidupnya, untuk mewartakan atau memuliakan Tuhan Yesus. Jadi bagi Paulus itu lagi kehidupan, tidak ada lagi kebenaran, tidak lagi jalan, tidak ada lagi keselamatan. Ya, pengalamannya. Jadi bagi dia apa yang sudah dialaminya itu, ya, satu-satunya hanya Yesus, dan yang lain. Kalau dari latar belakang hidup sudah banyak sekali, ya, menyiksa bahkan membunuh, termasuk Stefanus, ya, dia ikut hukum laknatnya. Tapi justru katakan Injil kepadanya ini satu hal yang sangat hebat bagi dia, ya. Sehingga tidak pernah berhenti kaki dan mulutnya untuk mengucapkan hanya Yesus, ya, hanya Yesus keselamatan, gitu. Lalu dia begitu hebat sekali memberitakan Injil ini, hebat sekali, dan selalu yang dia tekankan adalah berdasarkan pengalaman dia, ya, bahwa
ulangi lagi, dia orang yang begitu sebelumnya gigih sekali dengan hukum Taurat itu, ya, gigih sekali. Tapi karena kegigihannya, perjuangannya untuk meninggikan hukum Taurat itu, justru Tuhan menegur dia, Tuhan Yesus menegur dia. Dia disebut sebagai penganiaya. Dia dipanggil untuk memuliakan Tuhan Yesus itu. Jadi terjadi transformasi. Dengan demikian, kemanapun dia memberitakan Injil, dia selalu nyatakan bahwa Yesuslah keselamatan. Ya. Cukup Yesus. Ya. Kalau Yesus katakan bahwa kita selamat, maka tidak ada lagi yang lain yang bisa menolak itu. Jadi Yesuslah juru selamat. Nah, itulah intinya. Nah, nggak bisa lagi kujelaskan. Pokoknya itulah juru selamat, bukan yang lain-lain, gitu ya. Nah, dan setiap Paulus pergi ke memberitakan Injil ke luar negeri, ya, dia memberitakannya kan keluar ke luar negerinya. Selalu objek yang pertama dikunjungi adalah rumah orang-orang rumah ibadat orang-orang Yahudi. Karena rupanya orang Yahudi kemana pergi, didirikannya rumah ibadatnya. Selalu ke situ pertama-tama Paulus datang sampai mereka bisa menerima Yesus. Tidak bisa terima, barulah dia pergi dari situ ke tetangga, ke orang-orang yang non-Yahudi, orang Yunani, Romawi, ya, sampai berdiri gereja. Dan biasanya langsung disatukan mereka dalam satu gereja, di situ Yahudinya, di situ non-Yahudinya. Nah, begitu selalu. Nah, ternyata tentang Paulus ini sampailah ke orang-orang Yahudi, terutama orang-orang Yahudi yang sudah Kristen, ya, orang-orang Kristen Yahudi. Maka tentu mereka sangat keberatan sekali. Ya. Bagaimana prinsip orang Yahudi ini, tentu kalian nanti bisa baca bagaimana perubahan juga di pikiran Petrus yang sebelumnya adalah memang dia pun sama pikirannya dengan Kristen Yahudi. Ya. Mendengar itu, maka akhirnya mereka sepakatlah. Sepakat, perhatikan ini kisah 15. Sepakatlah mereka untuk mengutus tim kelompok kerja, ya, yang datang dari Judea, ya, ke semua jemaat-jemaat yang sudah didirikan atau yang sudah dikunjungi oleh Rasul Paulus untuk mencabut kata-kata Paulus dan mengajarkan ajaran yang tetap dia bersifat bersifat Yahudi sentrisme, ya. Yahudi sentrisme. Nah, perhatikan ini. Beberapa orang datang dari Judea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ ini. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Nah, tahu kamu artinya ini? Nah, di sini disebutkan beberapa orang datang dari Judea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. Maksudnya saudara-saudara di situ itu mereka datang ke gereja-gereja yang sudah sudah diinjili, dibentuk oleh Paulus atau yang dikunjungi Paulus. Lalu kepada mereka diajarkannya lah, ya, mengatakan ini, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Nah, ini kata-kata ini kedengarannya rancu, ya,
Kenapa rancu? Jikalau kamu tidak disunat. Sunat itu bukan peraturan Musa, tapi Abraham. Ya. Menurut ada istiadat yang diwariskan oleh Musa, kalau disebut Musa itu hukum Taurat. Ya. Jadi artinya di sini adat Yahudi, ya, sunatnya dan hukum Tauratnya. Nah, jadi jikalau kamu tidak disunat menurut ada istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak diselamatkan. Artinya apa ini? Artinya begini. Kristen Yahudi itu percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat yang menuju dari dosa. Sudah. Tetapi yang menentukan keselamatan adalah ini. Jadi kalaupun kamu percaya Yesus, tapi kalau kamu tidak dan tidak melakukan hukum Taurat, kamu tidak diselamatkan. Jadi dengan demikian ada tahapan untuk keselamatan ini. Ada tangga. Dan tangga yang terakhir harus dilalui adalah kamu sudah sunat dan melakukan hukum Taurat. Begitu ya. Bisa paham kok itu, moderator? Moderator, Pak. kita sampai jam berapa kita? Jam 8.45, Pak. Oke, 15 menit lagi waktu kita, Pak. Oke. Nah, jadi itu dia ya. Itu perbedaan antara Paulus dengan Kristen Judaisme. Jadi bagi Kristen Judaisme, Yesus itu adalah pembuka jalan. Sedangkan yang menentukan selamat atau tidak itu kita sendiri. Yaitu apakah kita melakukan hukum Taurat atau tidak. Paulus beda. Paulus katakan, cukup Yesus saja. Nah, ternyata setelah selesai zaman Rasul-Rasul, zaman Bapak-Bapak gereja, ternyata di zaman Bapak-Bapak gereja, itu tadi kita sudah bikin judulnya, ada 3 aliran Bapak-Bapak gereja, intelektualisme, sakramentalisme, dan empat salah tentang orangnya, misalnya Origenes ditempatkan di moralisme, itu salah sekali itu ya. Origenes itu harusnya di intelektualis itu. Nah, ternyata kita perhatikan apa yang mau kita itu lihat 3 itu adalah titik sambungnya, benang merahnya dengan kontroversi Paulus dan Kristus. Kita mau lihat dari 3 aliran itu siapa yang meneruskan prinsip Paulus dan siapa yang meneruskan prinsip Kristen Judaisme, gitu. Tapi yang ternyata faktanya yang kita lihat, ajaran Paulus mati, nggak muncul. Justru yang muncul adalah Kristen Judaisme. Begitu dia. Jadi baik di intelektualisme maupun di sakramentalisme maupun moralisme, Yesus itu hanya pembuka jalan, bahkan hanya guru.
Bagi intelektualisme, Yesus itu guru. Guru. Bagi moralisme pun, Yesus itu guru, orang kudus, orang mulia. Jadi Yesus itu kalau disebut guru sebagai orang kudus, berarti dia petunjuk jalan, memberikan petunjuk jalan kepada kita. Dia hanya di situ aja fungsinya, penunjuk jalan. Nah, itu bukan dia, tapi kita. Nah, setujunya mereka itu bahwa keselamatan oleh iman. Apa implementasi beriman? Implementasi iman bagi mereka adalah itu, menurut namanya itu. Gnostik, implementasi imannya adalah intelektualismenya, pengetahuannya. Begitu. Contoh misalnya Nopita Kasanova. Masih dengar kau Nopita? Nopita? Berarti nggak situ lagi si Nopita. Gunawan? Iya, Pak. Nah, contoh misalnya kita testing intelektualisme ini. Kalau nggak tahu kau bikin doa Bapa Kami atau pengakuan iman rasuli, menurutmu selamatnya kau? Atau itu aja lah, satu aja lah. Kalau nggak tahu kau pengakuan iman rasuli, selamatnya kau? Selamat, Pak. Kok selamat? Marguru malu pun kau nggak bisa, nggak tamat. Bisa kau sekolah STTF di Sabda kalau nggak tahu kau pengakuan iman rasuli? Tidak bisa, Pak. Nah, kalau nggak tahu kau mengucapkan doa Bapa Kami, selamat kau? Selamat, Pak. Kayak mana pula selamat nggak tahu kau doa Bapa Kami? Padahal gua dibilang Tuhan Yesus, kalau kau berdoa, inilah doamu katanya. Nggak tahu kau, baru kau bilang kau selamat. Jadi kenapa kalau selamatnya kenapa malah dibikin gereja katekisasi? Gunawan, Ya, Pak. kenapa malah dibikin gereja katekisasi? Untuk apalah dibikin ini sekolah pendeta ini sama sekolah Pak ini? Gunawan. Nah, itu contoh-contohnya misalnya Gunawan, supaya kau tahu kian. Ya. Jadi, apalah buktinya kau beriman? Apa tandanya kau beriman? Coba bikinlah dulu pengakuan iman rasuli katanya. Nggak tahu kau. Jadi, berimanlah kau di situ. Nah, itu contoh-contoh konkretnya ya, nah, supaya tahu kian. Nah, begitu juga dengan sakramentalis. Ya. Sakramentalis menekankan persatuan antara Allah dan manusia. Dan persatuan itu hanya bisa terjadi karena kita sakramen. Karena dipercayai bahwa sakramen itu kita makan dan minum tubuh Yesus. Karena Yesus perintahkan. Ini tubuhku makan, ini darahku minum. Nah sekarang kau kutanya lagi Gunawan. Kalau nggak pernah kau perjamuan kudus, selamat kau? Tidak, Pak. Nah, ini udah mulai goyang kau kan? Nah, itulah.
Jadi perjamuan kudus itu keinginan siapa? Keinginanmu atau keinginan gereja? Siapa yang datang minta perjamuan kudus, Gunawan? Saya, Pak. Saya. Jadi keselamatannya oleh saya. Kalau saya nggak datang, bagaimana? Memangnya datang ke gereja ke rumahku? Kan Iya, tidak, Pak. ya kan? Iya, Pak. Nah, itu. Jadi mereka mau membangun logika, ya kan? Logika berpikir. Begitu juga moralisme itu, ya. Nah, keselamatan oleh iman. Bukti mana apa? Ya Anda bermoral. Kristen kau, tapi lalap semua orang kau binatang-binatangkan, kan udah selamat gitu, Gunawan. Sikit-sikit ada orang yang terganggu kau sikit, kampret lah kau bilang sama kawanmu. Gunawan. Nggak selamat kan? Nah, Iya, Pak. gitulah. Jadi orang berpikir, apa pula ya si Paulus ini katanya, ya kan? Tengoklah ada 3 aliran teologi yang muncul seperti itu, ya. Nah, baru kemudian di akhir abad pertengahan ini muncullah ini pertentangan Agustinus Pelagius sama Pelagius ini. Sama juga persoalannya, itu aja persoalannya. Pelagius, ya, dia dari kelompok moralisme itu, ya, memberikan begitu tekanan yang kuat kepada moral, karena dia waktu itu memang selalunya ada latar belakangnya, ya. Dia lihat dulu daerah Roma sudah mulai orang tidak bermoral, anak-anak mudanya, waduh, pesta pora dan lain sebagainya. Nah, lalu dia mulai kecil memang orangnya ya betul-betul bermoral lah, mulai anak-anak, ya. Betul-betul disiplin lah, ya, disiplin hidupnya. Berdasarkan itu maka dia katakan, ya, dikatakannya bahwa orang selamat 100% karena perbuatannya. Lalu ada yang mengatakan, nggak mungkin, katanya. Kenapa tidak mungkin? Karena dosa Adam itu sudah membuat semua orang jatuh ke dalam dosa. Pelagius sangkal dosa Adam hanya untuk dia saja. Karena dosa itu bukan keturunan, bukan warisan. Yang bisa diwariskan adalah harta benda. Dosa itu adalah tindakan. Tindakan tidak bisa diwariskan. Jadi masing-masing orang bertanggung jawab akan tindakannya, kata Pelagius. Jadi dosa Adam berlaku untuk Adam, dosaku berlaku untukku. Jadi orang lahir tidak dalam dosa. Semua orang lahir putih. Begitu, ya. Jadi cacatnya orang adalah karena tindakannya sendiri. Begitu kata Pelagius. Jadi manusia harus bertanggung jawab akan dirinya sendiri. Oleh karena itu, hakim Allah itu adalah hakim, katanya.
yang akan mengadili setiap orang. Oleh karena itu, setiap orang yang patuh dan turut kepada perintah-perintahnya tentu tidak akan mendapat posisi sebagai terdakwa di pengadilan Tuhan. Tapi dia akan menjadi orang yang bebas. Itu ajaran Pelagius. Ya, yang kemudian disangkal oleh Agustinus. Agustinus ajarannya persis sama dengan Paulus, bahkan mengambil ajaran Paulus. Ajarannya kenapa? Jawabnya lah karena dia punya pengalaman yang sama dengan Paulus. Agustinus juga latar belakangnya nggak beres, nggak bagus. Tapi entah apa yang terjadi, tiba-tiba dalam keadaan itu dia terpanggil. Dan akhirnya dia menyerahkan hidupnya. Sehingga dia sadar bukan karena perbuatannya itu. Tuhan tidak melihat perbuatannya itu. Gitu ya. Jadi akhirnya Agustinus itu sadar bahwa dia menjadi imam adalah karena panggilan Tuhan, sama seperti Paulus, karena kasih karunia Tuhan. Berdasarkan itu, maka dia menekankan kasih karunia Tuhan itu. Begitu ya. Nah, di Kartago, Pelagius ditolak. Agustinus dimenangkan. Kemenangan Agustinus membuat kelompok biara menjadi marah. Masa upaya-upaya moralis kami tidak dihitung? Masa 100% adalah anugerah Tuhan? Ini ajaran apa ini? Begitu. Maka muncullah kelompok semi-pelagianisme. Yang dikatakan semi-pelagianisme mengambil setengah ajaran Pelagius, mengambil setengah ajaran Agustinus. Dipadukanlah ajaran itu menjadi satu ajaran yang menarik. Ya. Nah, yang nanti di Sinode Orange, nama yang dimenangkan Agustinus, tapi ajaran yang dimenangkan adalah semi-Pelagius. Sebut si Indri. Nama yang dimenangkan, yang punya nama Agustinus, tapi yang punya ajaran semi-Pelagius. Dan itulah yang dianut oleh Gereja Katolik sampai sekarang. Keputusan orang yang 59 itu sampai hari ini. Ya. Oke, itu saja.